Shalom. Tuhan memberkati. Yesus mengajar mereka supaya mereka tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Kita umat tebusan Tuhan, kita umat pilihan Tuhan. Dia telah buktikan lewat pengorbanannya, dan kita diselamatkan karenanya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Bapa, Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati kami. Bapa, kami akan bersama memuji memuliakan namamu, pimpin sertai kami, beri sukacita. Kami berdoa untuk para pelayanmu Bapak, pimpin berkati, pemimpin pujian Bapak, urapi hambamu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan musik untuk membawa kami sukacita, membalas kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapak, jalannya firman Tuhan kami mohon, Bapak yang pimpin, Bapak yang berkati. Berkati hambamu, kuasai hambamu dengan roh kudus-Mu. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online. Kiranya kasih Tuhan, lawatan Tuhan melawat kita semuanya hari ini. Kita datang kepada Tuhan saat ini. Kita akan mulai ibadah kita. Kita umat tebusan Tuhan, kita umat pilihan Tuhan. Dia telah buktikan lewat pengorbanannya, dan kita diselamatkan karenanya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Katakan dengan segenap hatimu, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar atas kami Tuhan. Kau mati ganti dosa-dosa kami Tuhan. Darah-Mu tercurah untuk selamatkan dosa kami. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan-Mu yang Kau berikan bagiku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Katakan dengan segenap hatimu, terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Terlalu besar kuasa-Mu, kasih-Mu bagi hidupku Tuhan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Haleluya. Kau telah tebusku, hidupku hanya untukmu Tuhan. Tetap menyamamu, nyata bisa menjauhkanku dari kasih. Kalau ku hidup Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan, selama ku hidup. Kami mau hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap memandang dan menyembahmu Tuhan. Dunia takkan bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu. Kataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa pisahkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa pisahkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu hebat Tuhan. Kau selamatkanku, Kau pulihkanku, hidupku menjadi baru. Haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang mengalahkan dosa-dosa kami. Saat ini kamu bersorak, mau memuliakan-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Yesus kita mau bersorak bagi Dia. Katakan sama-sama, amin. Kasih Tuhan begitu besar, mari kita naikkan syukur kepadanya. Kasih-Nya lebih kuat dari dosa kita. Haleluya. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukur, ku naikkan syukurku. Haleluya, kami selalu memuji-Mu Tuhan. Menarik, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan di
begitu besar Tuhan, mengalahkan dosa kami Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaannya bagimu. Hidupku hanya untukmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami lebih lagi menikmati kasih-Mu. Kami mau lebih lagi menikmati kuasa-Mu Tuhan, lewat janji-janji firman-Mu. Janji-Mu ya dan amin, dan janji-Mu pasti untuk kami Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan kami hari ini Tuhan, Kau selalu beserta kami. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Janji-Mu seperti fajar. Haleluya. Tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
bagi Tuhan. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Katakan janjimu Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Jemaat GBIS Haleluya Palur ataupun sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sama-sama satukan hati, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama belajar walaupun secara online. Biar Roh-Mu bekerja agar kami mendapatkan berkat yang sama, agar kami dapat memiliki bahasa yang sama, sehingga kami dapat menikmati anugerah-anugerah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu yang kami sayangi. Hari ini kita akan belajar dengan satu tema, kata orang, siapa aku ini? Nah, mari kita pelajari dengan seksama agar kita tidak keliru dalam mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Jadi ini perlu dipelajari dengan seksama. Karena kalau kita belajar dan menemukan, maka kita akan menikmati kuasa Yesus yang besar itu yang diberikan kepada setiap orang yang percaya padanya. Nah, kita akan baca dari Matius 16. Matius 16 mulai dari ayat yang ke-13. Mari kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ayat 14, jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Nah, jadi di Kaisarea Filipi, Yesus ingin mendengar pendapat para muridnya tentang siapa anak manusia itu. Lalu dia bertanya kepada muridnya satu persatu. Dan muridnya menjawab dengan polos, kata orang, engkau Yohanes Pembaptis. Kata orang, engkau Elia.
kata orang, engkau Yeremia. Bahkan ada yang menjawab, Yesus itu sama dengan berbagai nabi. Nah, mengapa Yesus dipersamakan dengan Yohanes Pembaptis, dengan Elia, dengan Yeremia, dan dengan nabi-nabi lain? Karena Yesus memiliki kuasa yang luar biasa. Dan orang-orang Yahudi memiliki latar belakang yang kuat terhadap siapa nabi-nabi itu. Dia mengenali siapa nabi-nabi itu. Yohanes Pembaptis mengatakan, dia mengatakan Yohanes Pembaptis. Karena apa? Karena setiap kata-kata Yesus tentang pertobatan, kuasa Yesus disamakan dengan Yohanes Pembaptis. Jadi Yesus kepengen tahu apa pendapat orang-orang itu terhadap dirinya. Kata orang, dia adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu memiliki karisma yang luar biasa, yang membuat orang-orang bertobat, meninggalkan cara-cara lama dan mengikuti cara baru. Hebat Yohanes Pembaptis. Ada sebagian orang mengatakan, oh Yesus itu sama dengan Elia. Elia adalah seorang nabi yang memiliki mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia dapat membelah sungai Yordan yang sedang meluap, yang sedang banjir dengan jubahnya. Elia seorang nabi yang diangkat oleh Tuhan, tidak melalui kematian yang nyata, melainkan dijemput dengan kereta berapi. Elia memiliki mujizat-mujizat yang lain. Yesus juga. Maka Yesus disamakan dengan Elia. Lalu ada juga Yesus itu sama dengan Yeremia. Kenapa Yeremia? Apa hebatnya si Yeremia itu? Yeremia itu disebut nabi kehancuran. Pada saat Yeremia sebagai nabi, Israel itu hancur. Nabi yang memiliki pengharapan yang kuat. Dia mengajarkan bahwa suatu saat bangsa Israel akan terkumpul kembali menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Yeremia adalah seorang nabi yang berani untuk melawan penyembahan-penyembahan berhala. Nabi yang mengatakan bangsa Israel mengalami amoral, memiliki kebejatan. Bahkan Nabi Yeremia berani untuk melawan mereka yang ingin mengacaukan iman orang-orang Israel. Keberaniannya, pengharapannya luar biasa. Yesus disamakan dengan itu. Nah, lalu bagaimana menurut pendapatmu? Itu tadi kan pendapat orang. Kalau kamu yang mana? Para murid tidak berani jawab. Kenapa? Walaupun dia tiap hari bersama dengan Yesus, tetapi pengenalan terhadap Yesus masih kurang. Dia hanya menerima kuasa-kuasa, dia hanya melihat kehebatan Yesus. Dia hanya mengetahui bahwa siapa yang aku ikuti ini adalah orang yang istimewa. Tapi belum mengenali siapa Yesus yang sebenarnya. Ini banyak terjadi bagi kita, bagi jemaat saat ini. Dia percaya Yesus. Dia tahu hebatnya Yesus. Dia ngerti bahwa Yesus itu luar biasa. Tetapi apakah dia mengenali Yesus dengan pengenalan yang benar? Karena kalau dia tidak mengenali dengan pengenalan yang besar, yang benar, maka kuasa Yesus itu tidak akan menyatu di dalam kehidupan kita. Padahal Yesus mengatakan
Kalau kamu bersama dengan aku, kalau aku ada di dalam kamu, kuasa itu akan menyatu dalam hidup kita. Karena tidak mengenali dengan pengenalan yang benar, Filipus tidak dapat menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Dia tidak cukup untuk makan 5.000 orang. Kenapa? Karena Filipus hanya sekedar kenal Yesus. Lalu para murid saat ditinggal di Gunung Tabor, ada seorang ibu yang membawa anaknya sakit. Para murid tidak bisa menyembuhkannya. Kuasa kesembuhan tidak ada pada diri para murid. Karena apa? Dia tidak mengenal Yesus dengan pengenalan yang sesungguhnya. Para murid yang 12 orang itu, dia ahli di dalam praktek sebagai nelayan. Dia ahli dalam naik perahu, mengendalikan perahu dan sebagainya. Tapi di tengah angin ribut, dia tidak mampu mengendalikannya. Yesus mengajar mereka supaya mereka tahu siapa Yesus yang sebenarnya. Untung dari 12 murid itu, 1 murid mengatakan, "Engkau Mesias, Engkau Juru Selamat dunia, Engkau yang diurapi oleh Allah." Petrus memiliki pengenalan terhadap Yesus dengan pengenalan yang jauh lebih dalam. Sehingga Yesus mengatakan, "Tepat katamu. Dan engkau aku beri kuasa." Ini loh kunci kerajaan surga dan kunci dunia ini diberikan kepada Petrus. Sehingga apa yang diikat di bumi, diikat juga di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan juga di surga. Artinya apa? Petrus diberi kekuatan kuasa yang tak terbatas di dalam hidupnya. Memang kalau kita melihat sejarah Petrus, ya angin-anginan Petrus. Suatu saat dia memiliki iman yang kuat, tetapi suatu saat dia lari dari kesengsaraan yang dialami oleh Yesus. Dia menyangkal. Tapi di dalam hati Petrus sudah tertanam bahwa Yesus adalah juru selamat pribadinya. Sehingga nama Petrus dicatat di surga. Kekuatan Petrus luar biasa. Dan di akhir hayat Petrus, dia mengatakan, "Silahkan salib aku, tetapi dengan kepala yang di bawah. Supaya aku tidak layak. Kalau disalib sama seperti Tuhanku, aku tidak layak. Kepalaku di bawah saja." Yang mengingatkan kepada kita ketaatan Petrus, kekuatan iman Petrus, kesetiaan Petrus sangat luar biasa karena dia kenal Yesus. Hari ini jemaat, mari kita belajar untuk mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Supaya kita tidak dikalahkan dengan berbagai macam keadaan dunia. Karena Tuhan memberi kuncinya. Ini loh kuncinya. Yaitu firman-Ku yang harus menjadi suluh kakimu dan menjadi obor di dalam perjalanan hidupmu. Tuhan memberkati. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Kau ajarkan kepada kami untuk menentukan sikap kami mengenali Engkau. Dan kami kepingin mengajak jemaat untuk mengenali Engkau sebagai juru selamat dunia yang telah menyelamatkan hidup kami, yang memberikan pengertian kepada kami dan tuntunan kepada kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami, sehingga kami terus-menerus
ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan dalam lagi. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu tentang masker. Bijaksana kalau kita tetap memakai masker. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah onsite. Kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silakan datang. Dengan jadwal jam 7 pagi itu anak sekolah minggu, minggu jam 9 itu ibadah raya, dan selesai ibadah raya ada ibadah kaum muda. Yang kedua, ibadah online tetap jalan. Ya, maka kami butuh doa dari Bapak Ibu agar kami dapat bekerja secara semangat. Doakan agar kru sehat, semangat, dan alat-alat awet. Nah, itu yang kami butuhkan, itu yang kami minta. Dan terlebih jika Bapak Ibu mengikuti ibadah online, kiranya Bapak Ibu mau like dan juga komentar serta share untuk 5 orang. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita, menikmati firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan pimpin berkati, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati, terlebih Bapak Joko Widodo Presiden kami. Bapak berkati hamba-Mu, berkati Bapak Joko Widodo dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Dalam pelayanannya Tuhan pimpin berkati, instruksi-instruksinya Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Kami berdoa untuk para menteri, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami berdoa untuk anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Kami percaya Tuhan mampu untuk menyembuhkannya. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan untuk anak kami. Jamah dia, supaya dia dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara. Dan menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Engkau telah jamah Octavianus. Kami berdoa untuk Arin, yang tumornya telah Kau ambil, yang kerapuan pada tulang-tulangnya juga Kau jamah. Sehingga Arin dapat berjalan, dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Erwin Tuhan. Kau juga jamah, supaya Erwin dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Sehingga Erwin makin percaya pada Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Petrus Sutresno. Jamah, beri semangat agar Pak Petrus Sutresno dapat beribadah bersama dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang kakinya patah. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya sering naik. Jamah Tuhan dengan kesembuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Engkau telah jamah Engkau telah jamah Pak Paulus Sugito, saudari kami Lili, Ibu Bambang, dan Bapak Siono. Engkau telah jamah, Engkau telah pulihkan sehingga memiliki kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun kami percaya Engkau menyertai kami
dan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk setiap rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani kan mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.